5, 4, 3, 2, 1, 0. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Good morning, students. How are you today? It's very happy to meet you again in this lovely Wednesday, 13th of January 2001. As usual, we are going to do our lesson today, and I hope all of you still in spirit condition so we can continue the lesson until the end of the day. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan juga 6. Pasti anak-anak tetap semangat ya untuk menghadapi pelajaran hari ini. Nah, so as usual, before we begin our lesson, let us pray first. Everybody fold your hand and let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we are going to begin our lesson. So please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God. Amin. Oke, sekarang ambil bukunya, buka bukunya, buku tema 5-nya, dan kita akan mulai pembelajarannya. Nah anak-anak, sekarang buka buku tema kita di pembelajaran 5 halaman 43. Pada sore hari, Benny mempunyai tugas. Tugas Benny membersihkan sangkar burung. Kemudian Benny mengambil sangkar burung. Benny membersihkannya sambil bernyanyi. Benny menyanyikan lagu burung kutilang. Nah anak-anak, pernahkah kalian menyanyikan lagu burung kutilang? Nah hari ini kita akan mempelajari lagu burung kutilang. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Ikuti Miss ya. Pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru lili-lili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru lili-lili-lili-lili. Yuk anak Miss sama-sama kita bernyanyi. Everybody stand up. We are going to sing the song again. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan. Paruhnya selalu
barusan kita sudah bernyanyi burung kutilang. Nah, teks burung kutilang ini juga bisa dibacakan dalam bentuk puisi loh. Oke, dengarkan, Miss akan membacakannya dalam bentuk puisi. Burung kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili, lili. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka. Digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru, trilili, lili, lili. Nah, anak-anak, jadi sebenarnya teks lagu juga bisa kita bentuk atau bisa kita utarakan dalam bentuk puisi. Malah sebagian beberapa teks lagu sebenarnya terbentuk dari puisi-puisi. Nah, jadi anak-anak di rumah boleh berlatih. Yang pertama menyanyikan lagu burung kutilang, yang kedua membacakan lagu burung kutilang dengan cara berpuisi. Nah, sepertinya semalam sudah Miss katakan, setiap puisi ada kata-kata indah. Nah, kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata melalui tadi puisi burung kutilang ya anak-anak. Everybody open your book page 44. Nah, yang pertama ada kata cemara. Nah, anak-anak kalau sering bepergian ke pegunungan, pasti anak-anak sering melihat pohon cemara nih. Dan kemarin waktu Christmas juga banyak pohon cemara di rumah ya. Nah, cemara itu artinya pohon yang berbatang tinggi lurus. Nah, pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil seperti lidi. Ya, Christmas tree itu juga merupakan bentuk dari pohon cemara loh anak-anak. And then number 2 kita ada bersiul. Nah, pernah nggak anak-anak, beberapa anak-anak Miss kemarin sudah ada yang bisa bersiul ya di kelas. Nah, itu contohnya bersiul nih ada pada gambar Miss Eka. Nah, jadi kata bersiul itu artinya menirukan bunyi suling dengan mulut. Nah, contohnya, nah itu dia bersiul anak-anak. Lalu number 3 ada kata jemu. Nah, mungkin beberapa anak Miss kemarin sempat merasakan kejemuan ya kan. Nah, lihat nih contohnya, oh aku jemu. Nah, jemu itu artinya kata yang sama dengan bosan. Nah, jadi untuk menggantikan kata bosan, anak-anak Miss boleh juga menggunakan kata jemu. Nah, number 4 kemudian ada berseru. Kira-kira ada nggak ya anak-anak Miss Eka yang tahu kata berseru? Nah, berseru itu, nah ini contoh gambarnya. Berseru itu artinya menarik perhatian dengan suara nyaring. Itu artinya berseru ya nak. Lalu yang terakhir number 5 itu ada kata paruh. Coba ingat-ingat, ada beberapa binatang yang memiliki paruh. Salah satu contohnya adalah burung. Nah, setiap burung itu pasti memiliki paruh anak-anak Miss. Nah, paruh itu artinya mulut burung. Nah, ayam dan itik. Jadi kalau pada unggas atau pada burung-burungan, mulutnya itu tidak dibilang mulut nak, tapi lebih tepatnya kita bilang paruh. Nah, jadi paruh ayam, paruh bebek seperti itu. Nah, yuk kita sekarang akan bermain di halaman 45. Semua anak-anak Miss naikkan jari telunjuknya, kita akan mencari kata-kata yang sesuai dengan maknanya. Contohnya tadi mulut, ada kata berseru di situ sudah ditandai ya kan. Kita akan start from number 1. Mulut burung, ayam atau itik. Tadi apa nak? Paruh, benar, tarik garisnya dengan kata-kata paruh. Lalu menirukan bunyi bersiul dengan mulut, sudah dijawab ya anak-anak. Belum.
menirukan bunyi suling dengan mulut, masih bersiul, tarik garisnya. Lalu number 3, menarik perhatian dengan suara nyaring. Tadi sudah ya nak? Tarik ke bawah, berseru. Lalu kata yang sama dengan bosan. Yuk kita cari kata jemu. Di mana ya ada kata jemu? Siapa yang tahu? Coba sama-sama kita cari kata jemu. Kira-kira di mana? Ya, benar, tarik garisnya. Lalu jangan lupa tetap persiapkan jarinya. Kita mencari number 5. Pohon yang berbatang tinggi lurus, pohon menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Tadi sudah kita cari cemara jawabannya. Which one is cemara? Iya, sudah kita jawab. Nah, kemudian kita masuk ke halaman 46. Di situ ada Benny yang sedang membacakan puisi burung berkicau. Nah, dengarkan Miss Eka membaca ya, atau kalian boleh membaca dengan kreasi kalian sendiri. Burung berkicau, di pagi hari kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu, suara yang sangat merdu, kicauan di langit biru. Nah, itu tadi contoh pembacaan puisi Benny. Kira-kira anak-anak Miss semua sudah pada bisa belum ya untuk membacakan puisi? Nah, kalau misalnya nih sempat, boleh loh divideokan ke Miss Eka kalian membacakan puisi ini. Nanti Miss Eka akan post di Facebook Miss Eka. Oke. Nah, jadi itu tadi puisi dari Benny. Yuk kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, kita akan melanjutkan ke halaman 49. Coba Miss Eka akan memunculkan suatu gambar. Tara! Nah, itu adalah gambar rantai. Kira-kira itu simbol sila keberapa ya? Coba pikir-pikir, nanti Miss Eka akan tanya. Nah, Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan untuk korban banjir. Benny memberi sumbangan korban banjir. Benny memberikan contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua. Nah, coba anak-anak, apa isi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar. Itu tolong-menolong merupakan salah satu pengalaman atau pengamalan dari sila kedua. Nah, apakah anak-anak Miss Eka di rumah semua pernah menolong sesama? Pasti pernah ya. Nah, berikut adalah contoh pengamalan dari sila kedua. Anak-anak boleh catat nih. Yang pertama, memberikan sumbangan pada korban bencana alam. Yang kedua, membantu orang tua mengerjakan rumah. Kemudian berbagi makanan atau minuman dengan saudara. Kemudian pun menyayangi saudara. Jadi kalau kalian menyayangi adik, kakak, dan saudara, itu merupakan pengamalan sila kedua. Dan berbagi tugas dengan adil. Oke, let us continue to page 50. Nah, di situ ada beberapa gambar nih. Coba kita akan kasih centang yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Yang pertama, berbagi sumbangan, itu termasuk pengamalan sila kedua. Bagaimana dengan contoh yang ketiga? Membantu ayah, juga pengamalan sila kedua. Lalu yang kelima, berbagi makanan dengan kakak, juga pengamalan sila kedua. Gambar nomor 6 pun membantu ibu, merupakan pengamalan sila kedua. Oke, coba kita lihat nih, si Benny lagi ngapain? Benny bermain di taman. Benny bermain gantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Benny hampir jatuh. Ayah melihat Benny hampir jatuh. Ayah langsung menolong Benny. Benny bersyukur karena ditolong ayahnya. Nah, anak-anak, bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Kita lihat, Benny sangat mencintai orang tua. Benny juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Benny patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Ayo anak-anak,
kita boleh menerapkan apa yang dilakukan Benny ya, menyayangi orang tua, menghormati, dan juga menaati nasihat orang tua. Nah anak-anak, so that's all about our material today, and we are going to continue to pembelajaran 6. So everybody, you can take a rest for a while, and we are going to meet in video pembelajaran 6. Okay?